ambil PIN, tentunya jangan sampai melewati batas waktu yang telah ditentukan. Nah, yang pertama teman-teman untuk proses ambil PIN, ya, jadi untuk pengambilan PIN itu dimulai tanggal 2 ya. Jadi tanggal 2 sampai dengan 13 Juni 2025. Nah, ini dilakukan secara online. Ya, paham ya? Jadi untuk proses pengambilan PIN itu dilakukan secara online mulai 2 Juni 2025. Nah, berikutnya setelah teman-teman itu pengajuan secara online ya. Nah, berikutnya di sini harus wajib datang ke sekolahnya. Ya, jadi bukan sekolah yang dituju, bukan ya. Tapi nanti bisa sekolah SMA ataupun SMK negeri yang terdekat ya, berdasarkan alamat KK atau surat keterangan domisilinya. Nah, jadi di poin 2 nanti ada 2 langkah. Di poin 5 dan 6 ini supaya PIN-nya bisa terbit ya. Jadi setelah pengajuan online wajib melakukan verifikasi data ya ke sekolah SMA atau SMK negeri terdekat dengan lokasi Bapak Ibu. Itu ya. Terus berikutnya untuk waktunya, kalau yang di sini online ya, kalau di sini adalah tentunya sesuai jam kerja ya. Jadi jam kerja sekolah teman-teman di sini mulai jam 8 sampai jam 16.00 ya. Terus berikutnya nanti yang kita juga nanti akan kita bahas di video kita itu adalah mengenai verifikasi kesehatan. Ya, jadi nanti kita akan bahas di poin 56 dulu. Nanti di video berikutnya kita akan tambah satu lagi adalah verifikasi kesehatan. Karena nanti dalam proses pengambilan PIN ya, di sini proses pengambilan PIN itu nanti ada juga namanya proses validasi atau tes kesehatan. Nanti kita akan bahas di video kita berikutnya, ya. Oke, berikutnya setelah itu berkas dan data yang perlu disiapkan ya. Jadi kita tidak membahas lagi untuk berkas dan data. Kemarin sudah kita bahas ya di video kita sebelumnya terkait dengan berkas ambil dan verifikasi PIN ya. Ini sudah kita bahas di video kita. Mungkin nanti teman-teman bisa cek ya di sini ya. Teman-teman bisa cek di sini di playlist ya. Jadi sudah kita siapkan playlistnya. Masuk aja di playlist SPMB 2025 ya. Di sini ada playlist mengenai SPMB 2025. Di sini kita kemarin sudah mengupload mengenai berkas ambil dan verifikasi PIN. Itu ya, nanti silahkan dilihat di sana. Terus berikutnya untuk data login ambil PIN. Jadi sebelum mengupload berkas itu ada data yang perlu diinputkan ya. Yang pertama adalah nomor pokok sekolah nasional. Ini adalah SMP-nya ya, dari SMP sederajat. Berikutnya adalah nomor induk siswa nasional atau NISN. Yang terakhir adalah tanggal terbit KK. Ini hati-hati teman-teman ya, ini banyak sekali pengalaman kita di tahun sebelumnya ketika mengentrikan data ini biasanya kebalik ya, ada yang salah, yaitu diperhatikan dengan betul tanggal terbit KK-nya. Ya, misalkan ada 02/03 ya, maksudnya ini adalah 2 Maret, biasanya ada yang kebalik ya menjadi 3 Februari. Jadi maka hati-hati dalam proses entry tanggal terbit KK. Ya, biasanya nanti kalau ini salah teman-teman ya, biasanya gagal login ya. Itu biasanya gagal login, pusing. Nah, itu biasanya karena ada kesalahan input di tanggal terbit KK-nya. Itu ya. Oke, berikutnya untuk cara ambil PIN kita akan langsung di poinnya ya. Jadi untuk cara ambil PIN di lulusan Jatim tahun 2025 yang pertama, teman-teman silahkan ya kunjungi di laman spmbjatim.net. Ya, untuk saat ini lamannya belum dibuka ya karena memang belum saatnya. Nah, nanti setelah buka di spmbjatim.net, nanti di sini ada menu namanya pra pendaftaran. Ya, di sini silahkan pilih aja pengambilan PIN. Ya, nanti silahkan pilih pengambilan PIN. Nah, berikutnya, nah di sini nanti ada 3 pilihan ya. Jadi apakah masuk di lulusan Jatim tahun 2025, lulusan Jatim tahun sebelumnya, atau di lulusan di luar Jatim. Ya. Nah, kita akan bahas fokus di bagian poin 1 dulu, yaitu adalah lulusan Jatim tahun 2025. Silahkan diklik ya, di sini nanti ada tombol ya, silahkan diklik. Nah, berikutnya ini perhatikan ya, jadi teman-teman adik-adik ya, silahkan yang dimasukkan adalah nomor pokok sekolah nasional. Ini adalah dari SMP-nya. Ya, dari SMP-nya ya, di sini ada namanya NPSN. Berikutnya yang dimasukkan adalah NISN, terus yang dimasukkan adalah tanggal lahirnya ya. Berikutnya adalah tanggal terbit KK atau surat domisilinya. Ini jangan sampai salah teman-teman ya untuk memasukkan tanggal terbit KK-nya. Nah, di sini nanti untuk KK ya, pastikan di sini nanti di sini ya. Jadi dikeluarkan tanggal berapa. Jadi yang diinputkan adalah ini. Ini jangan sampai kebalik ya, seperti yang tak jelaskan tadi. Kalau seperti aman, ini kan 19 Maret 2021 ini aman ya. Jadi nggak rawan kebalik. Kalau yang rawan kebalik ya, misalkan yang misalkan 0203 ya, ini biasanya kebalik. Bisa 2 Maret, biasanya kebalik di 3 Februari. Itu juga banyak terjadi. Atau mungkin yang seperti ini ya, ini yang masih lama ini juga boleh
Jadi tidak masalah kakaknya, yang penting teman-teman nanti untuk tanggal kakak ya, itu adalah di sini ya, dikeluarkan tanggal berapa. Jadi ini yang disebut dengan tanggal terbit kakak, itu adalah ini. Ya, dia bisa dipahami teman-teman ya. Oke, yang berikutnya setelah dimasukkan NPSM, NISN, tanggal lahir dan juga tanggal terbit kakak ya. Nah, tadi ya. Terus berikutnya silakan klik masuk. Nah, setelah masuk, maka di sini sebenarnya hanya 5 langkah ya. Jadi mulai data rapor, ya, data keluarga, lokasi rumah, syarat dan ketentuan, hanya finalisasi hanya 5 langkah. Nah, tentunya bagi teman-teman untuk tahun ini ada penambahan file ya, yaitu ada nama ibu kandung. Kalau di tahun lalu nggak ada nama ibu kandung, untuk tahun ini ada penambahan karakter nama ibu kandung, atau ada tambahan file untuk nama ibu kandung. Nah, terus yang pertama untuk data rapor. Nah, ini kan sudah ada jadwalnya ya. Jadi untuk proses verifikasi nilai rapor. Jadi bagi teman-teman sebelum ambil PIN itu silahkan wajib melakukan verifikasi data rapor. Ya, bagi yang lulusan Jatim tahun 2025 itu wajib melakukan verifikasi nilai rapor, sehingga nanti status verifikasi rapornya di sini sudah telah diverifikasi, sehingga kalian tidak perlu melakukan verifikasi kembali saat proses pengambilan PIN atau melakukan entry data nilai rapor. Itu ya. Nah, di sini teman-teman ya, bagi yang sudah melakukan verifikasi nilai rapor, nanti di sini otomatis nilai rapornya sudah tampil. Ya, ini karena sudah diverifikasi nilai rapornya, maka nilai rapornya sudah tampil. Ya, terus berikutnya nanti di sini ada entrian terkait dengan surat keterangan lulus ya. Ini nanti surat keterangan lulus juga perlu disiapkan, atau bisa menggunakan surat keterangan kelas akhir atau kelas 9. Ya. Nah, terus berikutnya, nah nanti kalau sudah ya di sini, nah ini bagi teman-teman yang belum verifikasi nilai rapor, di sini nanti ada notifikasinya belum verifikasi. Jadi wajib untuk dilakukan verifikasi nilai rapor dulu. Nah, ini bagi teman-teman yang belum ya melakukan verifikasi nilai rapor atau belum melakukan entry nilai rapor, maka ini wajib melakukan entry nilai rapor dulu. Ya, jadi yang pertama adalah rapornya dulu ya, ini dicek apakah menggunakan SKS 6 semester atau 4 semester. Ini kemarin kita sudah membahas juga ya untuk SKS, cara entry nilai rapor, ini sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Itu ya. Terus di sini setelah di entry teman-teman ya, jangan lupa untuk nilai rapornya kalau entry manual ya. Nah, kalau entry manual berarti nanti harus mengupload foto rapornya untuk semester 1, 2, 3. Ini untuk yang 4 SKS. Kalau 6 SKS berarti yang diupload adalah ditambahi dengan semester 4 dan semester 5. Paham ya? Terus untuk ketentuannya ya, jadi untuk foto rapornya itu berformat JPG, JPEG atau PNG, ukuran minimal adalah 100 KB dan maksimalnya adalah 400 KB. Paham ya? Jadi bagi yang belum mengentri nilai rapor atau belum verifikasi ya, jadi yang belum istilahnya rapornya belum di entry, itu wajib melakukan entry nilai rapor dulu dan mengupload foto rapor dari semester 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu ya. Nah, berikutnya kalau data rapor sudah selesai ya. Di sini data rapor sudah selesai ya. Nah, ini berikutnya di lanjut kedua adalah data kartu keluarga. Jadi nanti kita akan mengentrikan data-data mengenai kartu keluarga. Nah, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan, di sini ada penjelasan tiap kondisi. Jadi nanti kalau yang diupload adalah kakak, jadi kalian bisa mengikuti di semua jalur pendaftaran. Mulai dari afirmasi ya, prestasi hasil lomba ya, dan seterusnya. Ini mulai jadi bisa mengikuti semua jalur. Tapi kalau yang teman-teman pilih nanti adalah domisili pindah tugas ya, jadi kalau misalkan kalian kondisinya adalah ikut di mutasi ya atau pindah tugas, maka nanti hanya bisa di jalur mutasi saja ya. Terus kalau yang masuk di domisili ya, ini yang di Ponpes atau kena bencana alam sosial atau di panti asuhan, jadi nanti kalau yang dipilih nomor 3 ini, maka kalian bisa mengikuti di jalur semuanya kecuali jalur mutasi. Ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti ada 3 kondisi ini yang harus kalian tentukan. Oke, setelah ini kita geser di pengisian data kartu keluarga. Nah, ini nanti ya. Jadi nanti di kondisi nanti dipilih ya kalian yang kondisinya seperti apa. Apakah masuk di kartu keluarga, domisili atau domisili bencana alam atau di domisili Ponpes. Itu ya. Terus nanti ada status disabilitas. Dipastikan ini hati-hati ya. Kalau bukan disabilitas ya jangan dipilih disabilitas. Ya, kalau memang masuk penyandang disabilitas, ya silakan dipilih penyandang disabilitas. Karena nanti ini hubungannya dengan proses pendaftaran.
ya. Terus berikutnya ada data NIK ya. Ada NIK, terus nomor HP. Ini hati-hati ya, nomor HP pastikan ada WhatsApp-nya atau aktif. Biasanya nanti kalau diterima ya, sudah waktunya daftar ulang, kalau teman-teman tidak bisa dihubungi itu biasanya akan dicari nomor HP-nya dan akan ditelepon dan dihubungi. Jadi pastikan nomor HP-nya ini aktif, ya. Terus ada keluarga, di sini ada provinsi ya, tidak ada masalah, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan ya, alamat, RT RW ini pastikan disesuaikan dengan kakaknya. Paham ya? Jadi datanya pastikan sesuai dengan kakaknya. Terus di sini setelah itu adalah diupload kartu keluarganya. Di sini ada nomor kakak ya, dibedakan ya. Ini ada nomor kakak, terus di sini ada NIK, ini beda. NIK ini nomor induk kependudukan, ini bisa dilihat di kakak ya. Terus kalau nomor kakak ini biasanya di paling atas ya. Terus tanggal terbit kakak ini seperti yang sudah tak jelaskan tadi ya. Jadi untuk tanggal terbit kakaknya sudah di sini wajib juga dientrikan. Terus berikutnya nih kalau sudah dientrikan di unggah kartu keluarga. Nah, di sini ada nomor kakak, tanggal terbit ketika sudah dimasukkan. Nah, nanti di sini bagi teman-teman yang kakaknya kurang dari 1 tahun itu nanti bisa dilihat kondisinya. Ya, ini misalkan diterbitkan di 22 Maret 2025 ini kan berarti kakaknya kan kurang dari 1 tahun. Ya, karena 1 tahunnya kan dimulai dari 15 Juni 2025. Ya, nanti kalau kurang dari 1 tahun tentunya di sini ada kondisi-kondisi yang kemarin sudah kita bahas ya. Di sini di kartu kakak ini ya, kemarin kita sudah bahas ketika kakaknya kurang dari 1 tahun itu apa berkas yang harus diupload. Ya, paham ya? Jadi untuk proses kartu keluarga sudah selesai, klik selanjutnya. Nah, berikutnya ini kalau tadi kan kartu kakak ya. Kalau yang dipilih adalah domisili bencana alam atau sosial ya, maka nanti di sini ada surat keterangan yang harus diupload. Ya, dari surat keterangan dari BPBD terkait dengan status bencananya dan juga surat keterangan domisilinya. Jadi karena ini kan terkena bencana, maka di sini harus ada surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili di sini teman-teman untuk yang bencana ini tidak tidak ada batas waktunya ya, karena bencana kan tidak terdeteksi. Tapi kalau yang domisili Ponpes ini minimal 1 tahun. Ya, jadi di sini nanti untuk yang domisili pondok pesantren atau panti. Nah, di sini nanti yang diupload adalah surat izin keputusan pendirian lembaga atau pondok, terus kartu keluarga, di sini ada SPJTM. Terus nanti ditambah satu lagi, di sini adalah surat keterangan domisili. Ini surat keterangan domisili bagi kondisi domisili di pondok atau panti ini diterbitkan paling singkat pada tanggal 15 Juni 2024. Jadi 1 tahun sebelum pendaftaran di tahap 1. Paham ya? Ini kalau kondisinya kalian memilih dengan kondisi domisili Ponpes atau panti. Jadi tentunya di 3 pilihan ini teman-teman, ini tentunya berkas yang diupload berbeda. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, yang berikutnya kalau sudah dipahami di sini untuk yang penyandang disabilitas ya. Nah, ini kalau tadi teman-teman kalau bukan penyandang disabilitas kan tidak harus mengupload ini. Kalau kalian penyandang disabilitas maka wajib mengupload surat keterangan asesmen awal dan juga surat keterangan kelompok difabel dari kepala sekolahnya. Ya, jadi tergantung kondisinya. Kalau kalian bukan penyandang disabilitas maka poin ini tidak akan muncul. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, kalau sudah di kartu keluarga sudah diupload ya. Di sini kalau berhasil biasanya muncul seperti ini. Kalau gagal ini biasanya file atau berkas atau dokumen yang diupload itu tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Gitu ya. Terus berikutnya setelah data rapor selesai, berikutnya di data keluarga juga sudah selesai. Sekarang adalah menentukan titik lokasi rumah. Nah, biasanya titik lokasi rumah ini sudah mendeteksi di mana kalian berada. Ya, ini berdasarkan tadi ya, ketika kalian mengentrikan alamat desa, kelurahan ya, maka di sini nanti titiknya di sini adalah titiknya ya. Jadi yang warna biru ungu ya, ini adalah titik kalian. Jadi kalian berada di mana. Ini tinggal digeser aja, ini bisa. Ya, ini digeser bisa ya, misalkan mau ditaruh sini rumahnya, ini kan nanti ini kan kelurahan ya. Jadi desa atau kelurahan nanti kalian tinggal ditentukan kalian itu rumahnya pas posisinya itu di mana. Ya. Nanti kalau sudah teman-teman ini bisa pilih gunakan lokasi GPS, jika sudah betul ini bisa dikunci. Tapi ini kalian tidak bisa memilih keluar dari desa atau kelurahannya ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini kalau dia keluar dari daerahnya ini tidak bisa. Ini karena ini sudah diblok. Ini adalah desa atau kelurahannya ya. Jadi yang warna biru atau ungu ini ya. Nah, ini adalah sudah diblok. Jadi kalian tidak bisa keluar dari
ya sudah ditentukan ini. Saat kalian ngisi desa kelurahan tadi ya, saat di data keluarga kan ada pilihan di kabupaten, desa atau kelurahan. Jadi kalian nanti kalau keluar dari sini tidak bisa. Ya, jadi kalian harus memilih menentukan rumahnya itu pasnya di mana. Apakah sudah betul di sini ya, atau bisa di sini atau di sini, disesuaikan dengan titik rumah kalian. Oke ya. Nah, kalau misalkan titik rumah kalian sudah pas Pak di sini ya. Nah, sudah pas di sini, misalkan ini sudah di titik, ini rumah saya. Nah, itu baru kalian bisa klik di sini. Gunakan lokasi GPS. Ini adalah untuk langsung, yang poin 1 ini untuk langsung ya. Jadi langsung akan menuju di mana kalian berada. Ya, kalau gunakan lokasi GPS. Jadi pastikan kalian kalau menggunakan GPS ini, GPS-nya diupdate, terus kalian berada di titik rumahnya. Sehingga nanti gunakan lokasi GPS ini sudah otomatis nanti menitik di rumah kalian. Ya, tapi kalau tidak, kalian nanti bisa menggeser sesuai dengan di mana rumah kalian berada. Nah, ini perlu diketahui nanti kalau misalkan titiknya salah ya, misalkan rumahnya di sini misalkan ya. Misalkan rumahnya di sini, kok di titik di sini, nanti biasanya akan digeser oleh tim verifikasi. Ya, nanti kan ada verifikasi ke sekolah ya, ini nanti akan digeser. Jadi tidak perlu khawatir ya kalau misalkan salah. Pak, ini titik saya sebenarnya tidak di sini ya, sebenarnya di sini. Nanti ketika verifikasi kalau ini salahnya akan digeser. Jadi dibetulkan sesuai dengan alamat di kakaknya. Oke, bisa dipahami ya, nanti kita bahas sendiri untuk menentukan titik lokasi rumahnya. Nah, kalau sudah betul di sini ya, lokasi rumahnya misalkan sudah betul, maka langsung kunci titik. Ya, setelah dikunci titiknya, ini sudah selesai, data rapor selesai, keluarga selesai, lokasi rumah selesai. Ini di syarat dan ketentuan. Di sini ada beberapa informasi yang harus kalian bawa. Ini ya, dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa saya ini ya. Silakan dibaca. Nanti kalau sudah oke, di sini nanti ada centang. Ini silakan dicentang. Dicentang, klik selanjutnya. Maka di sini akan muncul untuk mengecek kembali atau ringkasan data yang sudah kalian entrikan tadi. Ya, misalkan mulai dari data peserta ya, terus berkas yang diupload, sekolah asal, nilai rapor, di sini akan ditampilkan lagi apakah data kalian itu sudah betul atau belum. Itu ya. Nah, kalau semuanya sudah betul teman-teman, ini ya sudah di cross check semua untuk data-datanya, berkas-berkasnya, maka di sini akan muncul tombol simpan permanen. Ya, di sini ada tombol simpan permanen. Nah, setelah disimpan permanen teman-teman, dari sini akan ada pernyataan apakah kalian yakin, karena kalau sudah disimpan permanen, data sudah tidak bisa dirubah lagi. Gitu ya. Nah, kalau sudah teman-teman, ini nanti kalau sudah dipermanen, maka di sini nanti ada proses verifikasi PIN. Ya, nah di sini nanti kalian wajib datang ke sekolah. Di mana Pak lokasi sekolahnya? Lokasi sekolahnya sudah ditentukan di sini. Ya, ini misalkan contohnya nanti akan diberikan 5 sekolah. Ini adalah lokasi-lokasi ya, sekolah yang terdekat dengan alamat KK atau SKD kalian. Ya, nanti di sini dijelaskan ya apa saja yang harus dibawa. Ya, di sini nanti kalian wajib melakukan verifikasi datang ke sini. Ya, misalkan SMK Negeri 2 Surabaya atau SMA 7 ini pilih salah satu. Jadi bagaimana kalau misalkan tidak di sini Pak? Tidak bisa ya. Jadi datanya nanti tidak ada di sini. Jadi datanya kalau kalian tidak datang ke sini, ya nanti datanya tidak ditemukan ketika misalkan datang di selain 5 sekolah ini. Paham ya? Jadi sekali lagi, nanti setelah disimpan permanen ya, kalian menyiapkan berkas atau dokumen ini ya, poin 1 ini. Terus berikutnya silahkan kalian datang di salah satu sekolah yang tampil di sini. Ya, jadi tidak harus semuanya ya, kalian boleh kalian lihat 5 sekolah ini yang paling dekat yang mana dengan lokasi rumahmu. Ya, silahkan ke sana membawa berkas atau dokumen yang diperlukan. Itu ya. Terus berikutnya di sini teman-teman, nanti di sini ada beberapa dokumen yang harus kalian siapkan ya. Misalkan di sini ada surat pernyataan kebenaran data. Ini silakan diklik, download, diisi ya, ditandatangani di materai. Terus bagi adik-adik yang lulusan sebelum tahun 2025 ya, itu ada surat pernyataan, nanti bisa di-download di sini. Nanti untuk lulusan tahun lalu nanti kita bahas di video kita berikutnya. Itu ya. Nah, setelah ini proses pengajuan PIN secara online ini sudah selesai teman-teman ya. Kalau sudah simpan permanen, maka proses pengajuan PIN secara online selesai. Tinggal kalian datang ke salah satu sekolah yang ditampilkan untuk melakukan verifikasi berkas PIN. Nah, kalau sudah teman-teman, kalau sudah datang ke sekolah, maka di sini nanti PIN sudah akan terbit ya, kurang lebih estimasinya adalah 3 jam setelah diverifikasi oleh operator SMA atau SMK negeri terdekat dengan lokasi rumah kalian. Ya, nanti di sini akan muncul pengambilan PIN berhasil. Ya, jadi selama kalian
tidak melakukan verifikasi berkas di sekolah terdekat, maka PIN ini juga tidak akan terbit atau tidak akan muncul. Itu teman-teman ya informasi